Pemirsa, pemalsuan surat tes COVID-19 semakin marak. Seorang sopir travel gelap dan pegawai honorer Pelabuhan Bakauheni memalsukan surat antigen COVID-19 yang berasal dari klinik fiktif. Kita lihat sementara. Dua orang yang berprofesi sebagai sopir travel gelap dan honorer outsourcing Pelabuhan Bakauheni memalsukan surat rapid test antigen dan memeras penumpang kendaraan yang hendak menyeberang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Satu orang berinisial W berperan memeras penumpang kendaraan yang hendak menyeberang dengan meminta surat tes antigen. Jika tak punya, maka diarahkan ke rekannya D yang menyediakan surat tes antigen palsu. Satu surat dihargai Rp200.000 dengan data bisa diisi sendiri. Surat palsu menjual nama sebuah klinik yang beralamat di Lampung Timur, namun ternyata fiktif. Kasus ini terkuak setelah ada laporan pungli berkedok surat tes antigen palsu pada saat operasi penyekatan PPKM darurat di Pelabuhan Bakauheni. Klinik Budi Pratama, ini yang sudah digunakan sebanyak 2 lembar. Sebanyak 2 lembar. Tapi kita temukan juga sebanyak 16 lembar. Pemalsuan surat hasil tes COVID-19 juga pernah terjadi di sejumlah daerah. Selain menangkap pemalsu dokumen, polisi juga menangkap pengguna surat hasil swab palsu. Polisi meringkus komplotan pembuat surat hasil antigen palsu yang dijual dengan harga Rp175.000. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. 3 pria dan 2 wanita komplotan pembuat surat antigen palsu ini menjadi tersangka setelah aksinya diungkap Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Depok di kawasan Cimpaen, Tapos. Pengungkapan berawal saat salah satu pelaku berinisial ME meminta tolong pelaku lainnya untuk membuat surat antigen palsu yang akan digunakan melamar kerja di proyek. Salah satu pelaku mendapat bagian Rp50.000 per surat. Surat hasil swab hanya di-print, sementara stempel dan kop surat diconteknya dari klinik asli. Di kawasan Cibubur dan Bogor, Jawa Barat, polisi menangkap sindikat pemalsuan hasil tes usap PCR. Pembuat surat hasil tes usap PCR palsu ini beraksi di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sindikat pemalsuan hasil tes usap PCR terungkap setelah ada laporan dari masyarakat. 5 pelaku diamankan. 3 orang bertindak sebagai penyedia jasa, sedangkan 2 orang merupakan calon penumpang pesawat pengguna surat hasil PCR palsu. Dalam aksinya, pelaku menawarkan kepada calon penumpang bisa mendapat hasil PCR negatif tanpa menjalani tes usap dengan membayar Rp600.000. Sementara itu, seorang calon penumpang pesawat di Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang terbukti memalsukan surat antigen. Hal ini terungkap dari kecurigaan tanggal dan waktu yang tercantum dalam surat. Pada surat tertera 18 Mei 2021 pukul 5 sore, sementara pelaku berada di bandara dengan tanggal yang sama, namun waktu yang lebih cepat, yakni pukul 8 pagi. Akibat pemalsuan surat antigen, warga Semarang yang tinggal di Pekanbaru ini ditahan di Polsek Semarang. Ia pun terancam 6 tahun penjara. Pemalsuan surat antigen juga ditemukan di Lamongan, Jawa Timur. Bahkan satu keluarga membawa surat rapid antigen palsu dalam pemeriksaan di alun-alun kota. Rombongan yang akan kembali ke Bogor, Jawa Barat ini mengaku memalsukan surat rapid test antigen dari hasil berselancar di internet. Berbeda dengan Semarang, 5 anggota keluarga ini akhirnya dirapid test dari petugas dengan hasil negatif. Mereka diperbolehkan kembali dengan ditempelkan stiker dengan keterangan bebas COVID-19 dari hasil pemeriksaan di wilayah Jawa Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya mengungkap praktek rekrutmen petugas Satpol PP Gadungan yang mengelabui 9 orang. Korban diminta untuk menyetorkan uang pangkal sebesar Rp25 juta agar diterima sebagai petugas Satpol PP. Polda Metro Jaya meliris penipuan rekrutmen petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang terungkap beberapa waktu yang lalu. Polisi telah menangkap pelaku dengan inisial YF yang mengaku sebagai anggota Satpol PP Jakarta. Pelaku berhasil mengelabui 9 orang yang berani membayar hingga Rp25 juta. Berhasil mengamankan seseorang, inisialnya adalah YF yang ada di belakang saya ini.
korbannya itu ada 9 orang. Ya, 9 orang termasuk si pelapor sendiri. Tetapi yang baru menyelesaikan pembayaran yang ditipu ini sekitar 5 orang yang sudah melakukan pembayaran melalui transfer, baik ada yang sudah lengkap maupun yang masih DP. Modus operandinya, ya, modus operandi si YF ini mengaku sebagai anggota Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya apel siaga sejumlah petugas Satpol PP Gadungan di pinggir jalan Taman Ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur langsung ditindak petugas Satpol PP DKI Jakarta. Dari sidak ini Satpol PP Gadungan baru mengerti bahwa mereka adalah korban penipuan. Otak dari penipuan bermodus perekrutan petugas Satpol PP adalah pria paruh baya berseragam lengkap Satpol PP yang mengaku bertugas di bidang pengembangan Satpol PP DKI. Sementara tantenya adalah BA, wanita lansia yang berperan merekrut para korban. Pelaku mengaku sengaja melakukan praktik penipuan lantaran ingin mengantongi keuntungan besar dengan cara instan. Meski sempat curiga karena harus membayar 25 juta rupiah, para korban mengaku tergiur karena dapat bekerja sebagai pekerja harian lepas Satpol PP. Padahal sejumlah kejanggalan mulai mereka rasakan sejak awal perekrutan di sebuah rumah dan tanpa adanya kantor yang resmi milik pemerintah. Seragam dinas Satpol PP pun mereka ambil langsung di sebuah toko di Pasar Senen. Ironisnya 9 korban telah 2 bulan bekerja tanpa kantor yang setiap harinya menggelar apel di jalan dan menindak para pelanggar PPKM di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Terkait kasus ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengimbau agar warganya lebih waspada dengan tawaran pekerjaan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta tanpa melalui prosedur yang benar. Tim Liputan iNews melaporkan. Buruh pasir dibantu 2 rekannya bunuh bosnya sendiri. Melarikan diri saat ditangkap, ketiganya terpaksa ditembak kakinya oleh polisi. Seorang pengusaha pasir di Marendal, Deri Serdang, Sumatera Utara tewas dalam perkelahian beberapa hari lalu. Korban dibunuh saat mendatangi DBL yang merupakan karyawannya sendiri dan menuding tersangka telah menggelapkan uang. Keduanya lantas cekcok dan berkelahi, namun 2 teman DBL datang membantu dan akhirnya menganiaya korban dengan pisau dan linggis. Korban langsung tewas di lokasi perkelahian. Polisi pun memburu dan berhasil menangkap DBL alias Bandot, E serta H. Ketiganya terpaksa ditembak tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak karena melawan ketika akan ditangkap. Menurut polisi ada unsur dendam yang membuat salah satu tersangka nekat menganiaya korban membabi buta. Dendam. Bahwa ternyata ada uang yang digelapkan, tapi itu belum bisa kita buktikan juga. Bagaimana? Itu hanya kecurigaan dari korban. Ketiga pelaku kini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Polisi berhasil membekuk pelaku pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya dibuang di sebuah kebun. Pelaku memukul korban hingga tidak sadarkan diri, kemudian memperkosa korban. Pelaku pembunuhan dan pemerkosaan seorang perempuan Isdianto, 23 tahun, warga Desa Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo Jambi, adalah seorang pekerja di perkebunan karet. Kebun milik korban bersebelahan dengan tempat pelaku bekerja menyadap karet. Pelaku yang sudah merencanakan perbuatan bejatnya mengikuti korban saat pergi ke kebun. Korban yang sedang menyadap karet dipukul dari belakang hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, pelaku menyeret korban sejauh 60 meter dengan kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal. Tidak sampai 24 jam setelah korban ditemukan, tim Sultan Satreskrim Polres Tebo bersama unit Reskrim 7 Koto Ilir berhasil menangkap pelaku di kebun tempatnya bekerja. Pelaku yang berusaha melarikan diri dilumpuhkan oleh petugas. Hilap, Pak. Hilap. Tidak ada mungkin dendam atau nafsu karena penonton. Merencanakan untuk mencegat korban yang kebetulan adalah janda, sering diperhatikan oleh pelaku. Kemudian pelaku sudah hafal rutenya ke arah kebun. Begitu lewat diikutin ke arah kebunnya korban dan dipukul oleh pelaku sehingga
bisa dikuasai, kemudian diperkosa. Pelaku ditangkap beserta barang bukti yaitu motor dan tas milik korban yang dibuang jauh dari lokasi pembunuhan dan pemerkosaan. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan.